Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silakan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. 2 tahun setelah perang berakhir daerah Yansu, Provinsi Gansu, di Akademi Dragon Tiger Martial, terjadi sebuah perkelahian antara Taiho dan para rentenir. Jung Taeho, murid kelima Akademi Dragon Tiger Martial, putra kedua ketua Akademi Jung Buon, Gekyong bicara sudah lewat dari tanggal waktunya tapi kau masih belum membayarnya. Kam Won-yong menjawab, kami hanya meminjam 5 batang emas, kamu sudah mengembalikan setidaknya 20 batang emas, jadi apa lagi yang kau inginkan? Kam Won-yon adalah murid kedua Akademi Dragon Tiger Martial. Itu namanya bunga. Jika kau merasa itu tidak adil, seharusnya kau membayar tepat waktu, saut ketua rentenir. Kemudian Won-yon bergumam, si brengsek ini, bahkan setelah mengambil semua uang operasional kami, mereka masih meminjam uang dari mereka, dan penyebab utama dari semua ini. Tapi kami harus bisa melewati masa sulit master kita. Kemudian dia berkata, tolong beri waktu 1 minggu lagi. Bawa pria itu kemari dan letakkan dia di lantai, kata ketua rentenir. Wang Yeon berteriak agar menghentikan semua yang dilakukan para rentenir itu. Tetapi apes, dia kena pukul mukanya. Ketua itu bicara, ini tidak adil. Kau pikir kau bisa mendapatkan kelonggaran 1 minggu lagi, hanya dengan meminta. Lalu Taeho diletakkan di lantai, dan kepala rentenir berkata, apa kau sudah melakukannya? Anak buahnya menjawab, sudah bos. Bagus, akan aku turuti apa yang kau inginkan, tapi tidak gratis. Aku akan memotong 1 lengannya. Won-yon bicara, tunggu, aku salah. Aku akan mengembalikannya lebih cepat. Aku akan mendapatkan uangnya tengah malam nanti. Jangan kau lakukan itu. Tapi perkataannya tidak digubris, dia malah terkena tendangan dari ketua rentenir. Dia menyuruh untuk memotong tangannya saja. Itu pun juga tidak digubris oleh ketua rentenir. Kemudian dia menyuruh kepada anak buahnya untuk memotong lengan Taeho dengan rapi. Anak buahnya bersiap memotong sambil berkata, jangan bergerak, kepalamu mungkin yang akan terpotong jika kau bergerak. Kemudian pedang pun diayunkan dengan sekuat tenaga. Taeho pun sangat ketakutan sekali, dia bergumam. Saat keadaan seperti ini, andai saja kakak senior masih hidup. Tiba-tiba, benda kecil meluncur dengan kecepatan kilat, tepat mengenai pedang yang dipegang untuk memotong tangan Taeho. Pedang itu seketika hancur lebur. Siapa di sana? Ketua rentenir berteriak. Kemudian pria itu datang dan berkata, meskipun aku sudah pergi cukup lama, di daerah kecil Yangsu ini, ternyata masih ada yang menanyakan siapa diriku. Aku adalah kakak senior dari akademi tersebut. Mereka pun merasa sangat senang sekali. Ternyata dia masih hidup. Kemudian kepala rentenir berkata kepada anak buahnya, apa ada seseorang seperti dia di sini? Kemudian anak buahnya menjawab, 7 tahun lalu saat perang besar terjadi, seorang murid tertua menghilang. Menurut rumor yang ada, dia seharusnya sudah mati saat bertarung dengan aliansi Murim, tapi sepertinya dia selamat. Kemudian pria itu tiba-tiba menghilang, dan berada di belakang mereka, mengambil adik-adik itu, dan berkata, maafkan aku Taeho, sepertinya aku kembali terlambat. Kepala rentenir tidak menyadari kalau dia sudah mengambil anak-anak tadi. Kelompok itu pun sangat ketakutan sekali. Kepala rentenir berbicara, Master Beladiri itu, tidak mungkin, beraninya kau menggunakan cara licik. Bahkan jika kau bersekutu dengan aliansi Murim, kau hanya seorang murid dari Akademi Beladiri pinggiran kota. Kemudian kakak senior berbicara, sudah membuat kekacauan di Akademi Beladiri Suci ini. Dan kau berani sekali menyakiti murid termuda kesayangan akademi ini. Jangan harap kalian bisa keluar dari sini dengan mudah. Aura yang ditunjukkan kakak senior sangat menakutkan, sehingga kepala rentenir ketakutan. Kemudian kepala rentenir menyuruh anak buahnya untuk menyerang kakak senior. Dan mereka dengan semangat kemudian menyerang kakak senior. Dengan mudah kakak senior menghindari serangan mereka, dan malah berada di belakang mereka. Tanpa kesulitan berarti, mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Disitulah tinggal kepala rentenir yang masih bisa berdiri, kemudian kakak senior mendekati kepala rentenir itu. Kakak senior bicara, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Tapi aku tidak ingin membunuh siapapun di tempat yang suci ini. Jadi,
Untuk sekarang, aku akan melepaskanmu. Tapi, itu tidak gratis. Aku akan memotong satu lenganmu. Kakak senior akhirnya memotong lengan kepala rentenir itu. Dan selesai sudah pertarungan mereka, kemudian kakak senior mendekati murid-murid junior. Dia berkata, syukurlah, murid termuda kita tidak terluka parah. Kemudian selang beberapa waktu, kakak senior mengunjungi kepala akademi. Setelah dicek lewat tangannya, ternyata Jung Gi-won terluka dalam. Kemudian dia bergumam, aku yakin yang melukai Master adalah warrior tingkat 1. Siapa sebenarnya yang berani melakukan ini kepada Master? Kemudian senior keluar dari ruangan itu, dan tiba-tiba ada yang berkata, senior pertama. Kau sungguh sudah kembali hidup-hidup, dia pun langsung memeluk seniornya. Senior berkata, dasar bodoh, harusnya kau tertawa melihat aku pulang. Kenapa kau malah menangis? Ngomong-ngomong, di mana murid keempat? Kenapa aku tidak melihatnya? Mereka tidak berani menjawab, malah kelihatan gugup. Kemudian senior bertanya kepada Jung Tae-ho. Kau kan adiknya Tae-hyung, kenapa kau tidak bilang padaku? Sebenarnya Tae-hyung bekerja sebagai pengawal untuk mencari uang, untuk pengobatan ayahnya, tapi sudah 6 bulan aku tidak mendapat kabar darinya. Kami sudah mengirim orang untuk mencari keberadaannya, tapi hasilnya nihil. Sudah 7 tahun aku tidak pulang, dan sekarang ada sekelompok bedebah yang berani cari masalah dengan akademi. Selain itu, Master sakit karena luka dalam, dan bahkan murid keempat hilang. Katakan apa saja yang sudah terjadi selama aku pergi. Mereka ketakutan karena senior kelihatannya marah. 3 tahun lalu, ada seseorang tak dikenal yang mengunjungi akademi. Kami belum pernah melihatnya, tapi dia terus-terusan meminta Master untuk melakukan duel. Tapi, Master menolaknya dengan halus. Setelah itu, dia pergi ke gerbang utama lalu menyerang murid-murid yang ada di sana. Ternyata, akademi kami bukan satu-satunya target kekejian bedebah itu. Kepala akademi bela diri Five Dragon tewas, sedangkan kepala akademi bela diri Ganzu lumpuh dan terpaksa menutup akademinya. Satu persatu akademi bela diri mulai tumbang, akibatnya, Kabupaten Yansu kini menjadi sarang para kriminal. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, mereka pun mulai ikut campur dalam bisnis yang akademi jalankan. Di samping itu, karena kami perlu mengobati Master kami terpaksa berhutang. Tapi tempat kami meminjam uang adalah fraksi setengah hantu. Kemudian senior berpikir, ada yang mencurigakan, seorang gelandangan menyerang akademi bela diri fraksi ortodoks. Dengan berpura-pura meminta duel, dan tepat setelah itu, para kriminal yang memiliki dukungan dari fraksi non-ortodok mulai bergerak tak terkendali. Dan salah satunya merekalah peminjam uang kami. Kalau begitu, hanya ada satu hal yang dikejar para kriminal itu. Mereka ingin menguasai Yansu. Semuanya bersiaplah, aku tak peduli fraksi non-ortodok ingin meluaskan pengaruh mereka. Karena sekarang kami akan mencincang para brengsek itu menjadi bubur. Beraninya mereka macam-macam dengan Akademi Bela Diri Dragon Tiger. Kemudian di tempat markas fraksi setengah hantu, kepala setengah hantu yang duduk di kursi berkata, dasar brengsek, aku menyuruhmu untuk mengambil uang mereka, tapi kau malah kehilangan tanganmu. Jadi siapa orangnya? Beraninya dia cari gara-gara. Dia bilang, dia adalah murid pertama Akademi Bela Diri Dragon Tiger. Apa? Mereka bukan sekte. Tapi kau kalah cuma karena akademi rendahan. Sebentar, Akademi Bela Diri Dragon Tiger. Aku sepertinya pernah mendengar nama itu. Aku ingat jelas pernah mendengar nama itu. Sebuah akademi bela diri yang ditinggali oleh seseorang, yang menghabiskan hidupnya seorang diri di lembah belakang. Dia pun mengetahui siapa ternyata yang memotong tangan anak buahnya. Dan tak lama berselang, pintu masuk pun didobrak oleh kakak senior. Dia bilang tadinya aku penasaran siapa Ban Buli itu, ternyata si wajah setengah jelek Ban Chou. Ban Chou, apa kau lupa janjimu 10 tahun lalu? Jika kau menginjakan kakimu di Kabupaten Yansu lagi, aku akan membuatmu jadi Kasim. Anak buahnya tiba-tiba menyerang kakak senior. Lalu kakak senior menyuruh saudaranya untuk menonton saja. Dia berkata, menonton adalah cara yang bagus untuk belajar. Anak buah yang menyerang terlihat begitu banyak sekali. Tanpa kesulitan yang berarti, kakak senior berhasil menumbangkan semuanya. Sungguh aneh.
Saudara kakak senior malah menangis melihatnya dan merasa kasihan. Kakak senior pun memanggil mereka siapa yang akan maju setelah itu. Kemudian setelah itu Ban Chou menyuruh anak buahnya untuk mundur dan berkata, "Tak kusangka aku harus sampai turun tangan untuk melawanmu. Rupanya selama kita tidak saling bertemu, kau jadi bertambah kuat. Sudah kuduga bahwa kau layak jadi musuh bebuyutanku. Tapi kau tahu, aku sama sekali tak bisa berhenti memikirkan kejadian memalukan 10 tahun lalu. Atas penghinaan dan rasa takut yang kau berikan saat itu. Dan semua kesakitan yang kau berikan padaku. Karena itulah, hari ini, aku ingin meminta maaf atas segalanya. Apa yang dilakukan Ban Chou sangat di luar nalar. Ternyata, dia malah meminta maaf kepada Hyuk Musang. Kumohon, jangan jadikan aku seorang Kasim. Hyuk Musang berkata, tadinya aku ingin mengajarmu dan membuatmu jadi Kasim sebelum kau mati. Tapi melihatmu kau berlutut di hadapan bawahanmu sendiri, membuat hatiku luluh. Baiklah aku akan memberimu kesempatan. Akan aku beri kau dua pilihan. Pilihan pertama, apa kau ingin dihajar dan pilihan kedua, dan pilihan kedua apa kau ingin jadi Kasim. Setelah memukuli kepala Ban Chou, Hyuk Musang memberikan surat perjanjian kepadanya. Kakak senior menyuruh untuk menandatanganinya. Tetapi Ban Chou tidak bisa melihat isi surat itu, karena mukanya babak belur. Kemudian kepala senior membacakan isi surat tersebut. Pernyataan ini mengatakan, bahwa kau akan mengembalikan 150 batang emas yang kau ambil secara licik dari kami. Kemudian Ban Chou berkata, apa 150 batang emas, kami hanya mengambil 20 batang, jadi apa-apaan ini? Kakak senior bicara sambil memegang pedang mengarahkan ke kepalanya, mengingat bagaimana kau terus menghina murid perguruan kami. Haruskah ku naikkan ke 300? Kau harusnya berterima kasih padaku, karena menawarkan pengakuan. Kemudian Ban Chou mengucapkan terima kasih kepada kakak senior. Tetapi kakak senior belum melakukan apapun, dia sudah mengucapkan terima kasih, itu sangat lucu. Kemudian Ban Chou disuruh untuk mengambil uangnya tanpa banyak menunggu. Tapi dia menjawab, dia perlu mengecek persediaan dulu. Tapi kakak senior bicara dengan keras, apa yang kau lakukan, cepat ambil uangnya sekarang juga. Ban Chou pun akhirnya mengambil uang tersebut. Kau benar-benar luar biasa kakak senior, menghadapi 30 orang sendirian. Walau mereka menang jumlah, mereka bahkan bukan pejuang level 3, banyak yang lebih kuat di dunia murim. Meski begitu kau tetap luar biasa di mataku. Saudara Kan, kau terlihat buruk, apa yang kau khawatirkan? Kemudian dia menjawab, fraksi setengah hantu dilindungi oleh grup unortodoks kuat bernama Dread Tewi Gan. Aku takut akan ada konsekuensi untuk tindakan kita hari ini. Lalu kakak senior bicara, jangan khawatir aku punya rencana. Jika lawan yang mengancamku lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat dari mereka. Kakak senior, aku tahu kau kuat, tapi bagaimana kau akan menghadapi mereka sendirian, saat mereka mungkin memiliki ratusan ahli bela diri? Ini bukan tentang aku, mau sekuat apapun aku, jika mereka menyerang selagi aku pergi, maka perguruan ini akan tamat. Kau harus dapat mempertahankan perguruan kalian sendiri. Dengan kata lain kau harus menjadi lebih kuat, kau harus tetap berlatih. Untuk menjadi lebih kuat, kau harus mendapat pengalaman melalui pertarungan. Dengan pertarungan langsung, kau akan meningkatkan kemampuanmu lebih cepat daripada hanya berlatih sendiri. Kau dapat mempelajari dan memahami penggunaan senjata, dan menumbuhkan insting tempurmu. Jika kau tidak punya pengalaman, tubuhmu akan kaku saat bertarung, dan berhenti bergerak. Pada akhirnya, apa yang kau pelajari tidak akan berguna, dan hasil yang kau dapat adalah kematian saja. Orang yang terlambat akan tambah satu ronde lagi. Mereka berebut untuk jadi yang pertama, karena takut ditambah rondenya. Kemudian mereka berlari dengan kencang. Kakak senior berkata, semuanya kalian telah bekerja dengan keras. Meskipun begitu, karena ini hari pertamaku, kupikir akan baik untuk memulai dengan latihan ringan. Mulai besok, dan seterusnya, aku akan mengawasi latihan kalian dengan serius, jadi tolong istirahat yang cukup. Tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah latihan yang berat dan mereka merasa kelelahan. Ada yang berkata, selama latihan neraka ini, apakah menyadari bahwa kakak senior telah menjadi sangat kuat?
Apakah kakak senior buat sejak awal? Meski dikenal karena kuat di kota ini, dia yang dahulu bukan apa-apa dibanding sekarang. 10 tahun lalu, pada masa di mana dia bertarung dan menang melawan 20 pendekar pedang sendirian, tapi dia mengalami luka parah dan hampir mati. Itu jauh berbeda dari pertarungan sepihak hari ini, tetapi dia tidak berkeringat satu di atas pun hari ini, apalagi terluka. Dia benar-benar aneh, apa dia mempelajari suatu teknik rahasia, sampai di Akademi Gyuk Musang mencoba mengobati guru master. Kemudian dia bergumam, aku tahu ini, luka dalam miliknya. Tidak hanya dalam, tapi juga bertahan lama merusak organ dalam. Jika master melemah sedikit, dia akan langsung mati di tempat. Terima kasih karena ketulusan mereka, dia dapat bertahan sampai sekarang. Tapi master sekarang sudah mencapai batas. Dia harus segera dirawat, tanpa perlu ditunda lagi. Kemudian kakak senior mencoba untuk membuat suatu gerakan untuk mengeluarkan racunnya. Dia bergumam, bagus, gumpalan darah sudah keluar dari tubuhnya, perawatan yang sesungguhnya dimulai sekarang. Aliran tenaga dalam master telah rusak, aku perlu waktu untuk memberikan energi milikku secara hati-hati. Ini tidak mungkin, energi milik master menolak terlalu kuat. Aku kehilangan kontrol, tetapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa tubuhnya tetap menolak, bukan menerima energi milikku? Jika terus seperti ini akan sangat berbahaya. Tidak ada cara lain, akan lebih aman untuk menyelesaikannya secepat ini. Aku harus secara paksa menaklukkan energi miliknya, dan membuka sumbatan aliran tenaga dalam miliknya. Dan setelah mencoba beberapa kali, dan sempat kehilangan kontrolnya, master akhirnya terbangun. Kemudian dia berkata, oh astaga, Hyuk Musan. Apa kau benar-benar Hyuk Musan? Kemudian kakak senior berkata, salam master, aku murid Hyuk Musan. Aku akhirnya kembali. Aku datang terlambat, jadi tolong marahi aku karena kemampuanku yang kurang. Kemudian kakak senior disuruh mendekat ke arah master. Master pun berkata, kau melakukannya dengan baik. Terima kasih telah kembali dengan selamat. Di tempat lain di sebuah aula luar, ada sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang, fraksi setengah hantu dirampok. Kenapa perguruan bela diri Dragon masih bisa berjalan? Komandan lokal Cisam berkata, kita tidak dapat berurusan langsung dengan mereka, karena mereka berafiliasi dengan aliansi Murim. Berpura-pura untuk duel bela diri, aku melukai pemimpin perguruan, tetapi sepertinya murid senior perguruan mereka Hyuk Musan telah kembali. Murid senior, jadi dia bukan salah satu pelatih perguruan. Dikatakan bahwa semua 30 orang dari fraksi setengah hantu dikalahkan satu orang itu. Apa kau akan membiarkan ini? Karena aliansi Murim. Kau harus tahu, kita tidak dapat membiarkan orang yang menyentuh uang kita tetap hidup. Kirim kapten dari Iron Demon, Gok Chigeol, untuk mengurusnya. Gunakan cara lama, yang sama dengan menantang duel bela diri, setelah bedeba itu mati. Kirim fraksi setengah hantu, untuk membinasakan sepenuhnya perguruan bela diri Dragon Tiger. Pastikan kau tidak menyisakan ruang, agar aliansi Murim mengganggu kita. Hyuk Musan, kau hampir tidak selamat dari perang besar kebenaran kejahatan. Kau seharusnya tidak kembali untuk membuang nyawamu.